dia beda loh. Oh iya, apa tuh Kak bedanya? Aduh gini. Oh ada Tagadi. Gini apa Kak? Tagadi. Tagadi ya. Kalau kata orang Jakarta gondang. Gondang. Ya, Kata orang orang Jakarta. Batak, Tagadi. Kita sapa dulu Kak. Ya, kita didamping oleh Cocok kan? cocok ganteng, cocok keren ya setiap minggu. Yuk Kak, kenalin Kak. Dari sebelah kiri Kak Tika ada Bang Evan. Selamat pagi Bang Evan. Tepuk tangan adik-adik. Coba Kak Tiar gantian. Oh iya. Tengah kakak. Siapa adik-adik? Bang Evan. Pemain Tagadi profesional. Kakak. Bang Anton. Wah, luar biasa ya. Adik-adik, hari ini ya minggu kedua bulan Desember. Desember bulan apa Kak? Bulan merayakan Natal. Pantesan tadi kita pink-pink Iya, ya, cerah. pink cerah ya adik-adik ya. Jadi kita harus bergembira ya, bersuka cita, bersyukur ya untuk penyertaan Tuhan buat kita sampai di penghujung tahun 2021. Tapi ngomong-ngomong ya, kita senang adik-adik di rumah senang enggak? senang dong pasti Kak, senang beribadah, senang juga ngelihat kakak-kakak abangnya Kak. Walaupun kangen juga ya. Iya kangen nggak bisa ngelihat langsung ya. Ya tapi kita tetap saling mendoakan supaya nanti tahun 2022 kita masih bisa bertemu ya dengan kesehatan. Tanya dulu Kak kabarnya. Ya. Oh iya kita nyanyi Tanya dulu. tanya ya. Iya. Apa kakak lah? Ya deh. Kayak biasa sih kabarnya. Apa kabar Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Wah, Laskar Kristus. yes, yes, yes. Wah pasti semangatnya sama kayak kita di sini ya Kak ya. Berarti kita harus nyanyi nih Kak. Iya. Senang, Sebelum semangat. kita mulai ibadah kita ya Kak ya, kita nyanyi lagu Di sini senang kan kita lagi di sini sedang, di sana juga senang. Di rumah Ya, juga harus ya. senang. Ya Bang. Ya, berarti harus Berdiri. Kita pakai gerakan ya adik-adikku saya. Ya, yuk. Ya Bang. olahraga ya. Ya. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu. Ya, kakak di sini sama abang senang, adik-adik juga pasti di sana senang. Ya. Siap memuji Tuhan ya Kak. Ya, kita udah siap memuji Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Ya. Kita berdiri, sikap berdoa kita mau pujian. Jangan ada yang ngobrol lagi ya kak ya. Iya, siap berdoa ya saat pagi hari kita akan pujian ini. Ya. Oke Bang. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, sembahkan Allah Maha Kuasa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada kami hari lepas hari hingga hari ini. Engkau masih boleh kumpulkan kami walaupun secara virtual untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati kami dalam beribadah, karena Engkau memimpin kami, Engkau hadir dengan kami. Berkati acara ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Kak, tadi kan di awal kita udah bilang ya, kalau di bulan Desember ini kita merayakan Natal. Jadi lagu-lagu kita juga hari ini tentang Natal, tentang merayakan Natal ya. Kita mau nyanyi lagu selamat datang ya. Ini cuma merayakan loh ya. Tuhan Yesusnya sudah datang ya. Naik ke surga. Balik ke sorga. Ya, kita nyanyi lagu selamat datang. Masih berdiri adik-adik ya. Biar kita semangat terus. Yuk. Kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Sekarang kita baca buku Taurat Kak. Walaupun udah sering ulang-ulang tapi pasti lupa. Tetap harus diingatkan. Ya, diingatkan. Karena ini Tuhan ya. Jadi setiap minggu harus kita ingatkan. Setiap minggu 2 hukum Taurat. Terus secara bergantian. Minggu pertama hukum Taurat 1 sampai 2, minggu kedua 3 dan 4 dan seterusnya. Iya. Ya. Minggu ini hukum Taurat yang ketiga dan keempat. Kita baca gantian ya Kak. Ya. Kakak Tika hukum Taurat ketiga, Kakak Adir hukum Taurat keempat. Ya. Ketika mulai ya didengarkan baik-baik. Adik-adik boleh duduk. Ya, Jangan boleh berdiri. duduk. Ya, boleh duduk. Tapi ya kasihan. Iya. Sudah ya, Kakak akan baca hukum Tauratnya, didengarkan ya. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Ya, hukum Taurat keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya. Jadi harus hukum Taurat 1 sampai ke 10 harus dihafal ya Kak ya. Harus dihafal dan harus direnungkan ya. Dilaksanakan juga Kak, jangan cuma dihafal doang. Iya, harus direnungkan ya. Tiap saat. Ya, hukum Taurat 1 sampai 4 mengasihi Tuhan. Ya, hukum Taurat ke-5 sampai 10 sesama. Iya, harus itu ya adik-adik ya. Sekarang kita terus memuji Tuhan ya dengan lagu-lagu Natal ya. Nunga Jepang Muse hari pestai. Ya Bang. Sekarang kita baca epistel nih Kak. Dari mana Kak?
bulan Desember ini dari Matius 28 ayat 19. Wah, ini Kak merupakan perintah Tuhan nih Kak ya, amanat agung. Iya, 19-20 kan? Iya. Ya, sampai 19. Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. 20. Tapi hari ini kita ayat 19 saja ya. Dan pasal ini ya, pasal Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini itu yang harus kita laksanakan sebagai ya. Tuhan Yesus, ya, sebagai murid Tuhan Yesus. Itu perintah Tuhan Yesus yang paling apa ya? Paling penting. Apa Kak? Yuk. Kita baca sama-sama Kak dari kitabnya. 1 2 3. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus ya. Jadi ini merupakan amanat agung Tuhan Yesus buat anak-anak Tuhan Yesus ya, bahwa kita harus jadi saksi Kak ya. Bukan berarti kita harus pergilah jadikanlah semua bangsa, kita harus ke jauh ya, Eropa sana, ke Amerika sana ya. Yang dekat-dekat aja, keluarga kita, sekolah kita, tetangga kita jadi saksi ya, jadi anak Tuhan Yesus ya. Ya, dengan tingkah laku kita jadi kesaksian, jadi berkat. Tapi ya. ini juga ayat hafalan loh Kak. Oh iya, ayat hafalan ya. Di sini kita mau dengar ya kan videonya, tapi sebenarnya kita akan puja dulu kita surga bergema ya. Bang. Ya, seperti tadi ketika bilang kan ya, ini ayat hafalan juga. Jadi lebih mudah lagi ya Kak ya. Tadi Kakak bilang ini harus diingat karena ini perintah Tuhan Yesus, amanat agung. Nah, suruh hafalin juga ya supaya tambah hafal. Ya. Yuk kita saksikan, silakan. Silakan. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perkenalkan, nama saya Sarbina Rebeka Ulis Simamora. Hari ini saya ingin menghafal ayat hafalan dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih. Pinter ya Kak ya, adik-adik kita ya Kak ya. Luar biasa deh pokoknya kalau anak Tuhan Yesus ya. Ya, pinter-pinter semua ya, cerdas-cerdas ya. Kalau pinter skupnya masih terbatas, tapi kalau cerdas, wah, pokoknya anak Tuhan Yesus cerdas, mantul ya. Kita sekali lagi Kak. Ya, ayat hafalan ya dari Matius ya. Ya, ayo adik-adik di rumah juga ngikutin ya. 2, 3. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya.
Kita mau persiapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita kerja apa nih Kak hari ini? Hai, mari berhimpun Kak ya. Semuanya. Kita mau berhimpun ya. Kita mau menghadap Tuhan Yesus ya untuk dengar suara ya, suara Tuhan Yesus, firman Tuhan ya. Siapkan ayat Alkitabnya, sikap doanya. Kita mau angkat pujian ini. Ayo Bang. Semua kita berdoa ya adik-adik. Hai, mari berhimpun dan bersukari. Hai, mari seru ke Bethlehem. Lihat yang baik, raja bala sorak, sempadan puji, sempadan puji, Hai, mari berhimpun dan bersukari. Hai, mari seru ke Bethlehem. Lihat yang baik, raja bala sorak, sempadan puji, Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Advent dan selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari Minggu ini, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama, diawali dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, dan marilah kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya,
tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman Yusuf dan Maria, bahwa pernikahan di daerah mereka itu dilakukan dengan 3 tahap. Tahap yang pertama, bahwa keluarga perempuan dan laki-laki harus menyetujui dan memberi restu atas rencana pernikahan tersebut. Lalu tahap yang kedua, bahwa nama laki-laki dan perempuan yang hendak mau menikah itu akan diumumkan di tengah-tengah orang banyak. Baru tahap yang ketiga, setelah adanya persetujuan antara kedua orang tua calon pengantin dan nama-nama mereka berdua diumumkan di tengah-tengah orang banyak, baru tahap yang ketiga, maka terjadilah pertunangan tersebut. Setelah 3 tahap tersebut, bahwa si perempuan akan tetap tinggal bersama-sama dengan orang tuanya sampai pernikahan itu terjadi. Baru setelah menikah, si perempuan itu boleh tinggal bersama-sama dengan suaminya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kekasih, bacaan Alkitab kita ini hendak menceritakan kisah tentang pertunangan antara Yusuf dan Maria. Sebagaimana yang sudah kita tahu, kita dengar dari cerita-cerita Alkitab, bahwa Maria adalah seorang perempuan, seorang gadis yang sangat baik, yang lemah lembut. Dia telah bertunangan dengan seorang pemuda yang sudah sering kita dengar namanya, yaitu Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Tuhan menjumpai Maria, dan malaikat itu berkata, Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu ketika malaikat mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, nah anak-anak sekolah minggu, apa respon Maria? Apa jawaban Maria tentang pembicaraan mereka dengan malaikat tersebut? Sungguh sulit untuk diterima oleh pikiran manusia. Tetapi karena Maria adalah seorang perempuan yang baik, seorang perempuan yang lemah lembut, seorang perempuan yang bijaksana, dan dia percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan pun dia benar-benar sepenuhnya dipercaya. Didasari keyakinan dan kepercayaan yang penuh dan teguh kepada Tuhan,
yang menyuruh malaikat untuk menyampaikan pesan kepada mereka tentang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dengan lemah lembut. Maria pun menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Maria? Apa pelajaran yang bisa kita petik, yang harus kita teladani sebagai anak-anak Tuhan dari kehidupan perempuan itu, sang gadis itu, yaitu Maria? Yang kita pelajari adalah taat dan setia, tunduk kepada perintah Tuhan. Kita harus memiliki karakter, kita harus memiliki sifat lemah lembut, panjang sabar, murah hati, penuh dengan kebaikan. Dengan dasar itulah dia percaya, karena Tuhan yang memerintah, karena Tuhan yang berfirman, dia mempercayai sepenuhnya. Dan dengan dasar keyakinan itulah ia menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Adik-adik sekolah minggu yang kekasih, pada zaman itu ketika seorang perempuan hamil dan dia belum menikah, belum tinggal bersama-sama dengan tunangannya, maka dia harus dihukum, dirajam, atau dihukum dengan dilempari dengan batu. Bahkan bisa dia sampai meninggal, oleh karena telah melanggar hukum pada masa itu. Dan kehamilan Maria akhirnya diketahui oleh Yusuf. Peristiwa yang sangat mengejutkan dan sama sekali tidak masuk dalam rencana hidupnya. Karena Yusuf pun memiliki karakter yang sangat baik. Dia adalah seorang laki-laki yang sangat terpuji. Dia bukan seorang laki-laki yang emosional, yang gampang marah, gampang putus asa, gampang bersungut-sungut. Tetapi secara logika manusia, Yusuf bermaksud mengakhiri pertunangannya dengan Maria. Yusuf tidak punya jalan keluar, jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya dengan Maria, yang walaupun anak-anak yang kekasih, bahwa sebenarnya Yusuf itu sangat dan sangat mencintai Maria. Hatinya terpaut oleh kebaikan, kelemah lembutan Maria. Namun oleh karena kehamilan itu, lalu Yusuf ingin menceraikan Maria dengan cara diam-diam, dan menurut dia itulah solusi yang terbaik untuk tidak mempermalukan nama Maria di depan umum. Tapi Tuhan punya rencana yang terindah.
Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan memberikan solusi jalan keluar atas persoalan yang dialami oleh Maria dan Yusuf pada waktu itu. Dengan malaikat, Tuhan memerintahkan kepada Yusuf, sebagaimana yang tertulis dalam Matius pasal 1 ayat 20. Malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf seperti ini, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Setelah Yusuf mendengarkan pesan Tuhan melalui malaikatnya yang mengatakan bahwa janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf dengan penuh sukacita mengambil Maria menjadi istrinya hingga sampai proses persalinan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang kekasih, apa teladan yang adik-adik pelajari dari Yusuf dan Maria? Ini yang menjadi satu pertanyaan. Karena udah tahu pasti cerita tentang Yusuf dan Maria. Bahkan ketika ada drama dilakukan di gereja setiap masa Natal, pasti dari antara anak-anak sekolah minggu ada yang dipilih oleh guru-guru sekolah minggu memerankan Maria dan Yusuf. Demikian juga memerankan malaikat. Nah, apa yang mau kita teladani dari Yusuf dan Maria? Yang mau kita teladani dan pelajari dari sifat Yusuf dan Maria adalah bahwa Yusuf dan Maria tidak takut dan merasa malu menerima peristiwa kehamilan tersebut, karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yusuf dan Maria sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan, mereka laksanakan dengan penuh keyakinan, penuh dengan kepercayaan. Karena Tuhan yang memerintah, maka kami akan melakukannya. Lalu apa yang adik-adik mau teladani sebagai pengikut Yesus? Apa yang mau kita teladani? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat sebagai pengikut Kristus? Yang harus kita lakukan adalah mengikut Tuhan. Itu adalah jalan yang terbaik. Mengikut Tuhan adalah keputusan kita, seberat apapun persoalan, seberat apapun masalah. Bagi Tuhan selalu ada solusi. Kalau kita tetap mengikut Tuhan, maka kita bisa memenangkan setiap persoalan kita, bisa keluar dari pergumulan kita, karena Tuhan yang punya kuasa adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Terus yang harus kita teladani sebagai pengikut Kristus, kita harus berani menyaksikan kebenaran firman. Dan tidak perlu malu untuk melakukan yang baik. Kita mampu untuk melakukan itu, asalkan kita percaya membenamkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan.
Selamat Advent, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah mengajari kami, mendidik dan menasehati kami ya Bapa, supaya kami memiliki karakter-karakter yang benar-benar dihidupi oleh Maria dan Yusuf. Memiliki sifat yang takut dan hormat kepada Tuhan, setia dan tunduk kepada perintah Tuhan. Kami mampu melakukannya ya Bapa, karena Rohul Kudus-Mu setia untuk tetap membimbing dan mengajari kami. Persiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, di minggu-minggu Advent ini untuk menyongsong kedatangan kelahiran anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi kehidupan kami. Buka mata hati rohani kami untuk diperbaharui, untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadikan hidup dan kehidupan kami, totalitas aspek-aspek kehidupan kami menjadi palungan tempat kelahiran anak-Mu Yesus Kristus untuk diam dan tinggal bersama-sama kami. Mampukan kami merealisasikan kebenaran firman Tuhan ini didasari iman percaya yang teguh. Berkati setiap aktivitas kami, berkati juga orang tua, demikian juga guru-guru sekolah minggu, para majelis hamba Tuhan yang melayani di gereja-Mu HKBP Jatinegara. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, sekarang kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebagai tanda syukur kita ya. Ya, tapi dalam masa pandemi bagaimanakah caranya Kakak? Yang seperti biasa Kak, Seperti diumumin biasa. sama kakak-kakak di depan ya. Kumpulin Iya. mama papa kasih ke Sintuawik atau boleh ke gereja atau melalui yang canggih Transfer ya, SMS banking. SMS Sekarang banking. rata-rata orang tua punya SMS banking SMS ya. banking. Langsung ambil HP, ya. Berhasil ya. Duitnya langsung masuk ke gereja buat ya. bangunan, Buat pelayanan ya di gereja KBP Jatinegara. kita Ya. berpujian. Kita nyanyi sambil kantong kolekte dijalankan di rumah. Di rumah adik-adik. Kita nyanyi lagu Halalasti Roha Goda. Ya. Yo, Bang. Bang. Hallelujah.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, nah, kita udah selesai ya ibadah kita. Ya tadi kita diingatkan untuk apa Kak? Matius di epistel ayat hafalan Matius 28 ayat 19 ya, bahwa kita harus jadi saksi ya, memberitakan tentang kasih Tuhan. Nah lagu kita barusan ya, kita juga mau nyatakan bahwa sudah lahir Yesus, sudah turun ke dunia, sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita sehingga kita selamat ya. Jadi itu harus kita beritakan kepada semua orang ya adik-adik, supaya banyak jiwa yang diselamatkan dan kita berjumpa nanti di sorga ya. Yuk kita lagi nyanyi lagi lagu Halalas Niroha Godang ya. Yuk semua bangkit berdiri sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Halalas Niroha Godang ya. Sampai jumpa minggu depan. Sampai minggu depan. Hebat. Halalas
selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.